Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran daring PPKN kelas 11 video 9. Pada pertemuan yang ketiga ini, Bapak akan melanjutkan menjelaskan mengenai subbab mencermati sistem peradilan di Indonesia pada subpokok bahasan 4, 5, dan 6. Anda akan diajak untuk menelaah perangkat lembaga peradilan, tingkat lembaga peradilan, dan peran lembaga peradilan pada sistem hukum dan peradilan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai berikut. A. Peradilan umum. Peradilan umum diatur menurut Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 mengenai peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding, yaitu terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pada hakim anggota, Pengadilan Tinggi adalah hakim tinggi. Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang. Kemudian peradilan agama. Peradilan agama diatur menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989, yaitu perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang berikutnya, pengadilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, di daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Kemudian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Yang kedua, Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Tinggi Agama berdomisili di provinsi, daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Agama merupakan pengadilan tingkat banding. C. Peradilan Militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Dalam peradilan militer dikenal adanya auditorat, yaitu badan di lingkungan TNI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan, dan auditorat terdiri atas auditorat militer, militer tinggi, jenderal, dan militer pertempuran. D. Peradilan Tata Usaha Negara yang diatur menurut Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut. Pengadilan Tata Usaha Negara. Perangkat atau alat kelengkapan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan jurusita. Berikutnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Berikut Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011. Mahkamah Konstitusi terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang kelima yaitu tingkatan lembaga peradilan.
Adapun tingkatan lembaga peradilan sebagai berikut. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Yang kedua, pengadilan tingkat kedua, yaitu pengadilan disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum pada dasarnya meliputi pengadilan tingkat kedua berfungsi sebagai menjadi pimpinan bagian pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya. Kemudian melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan diselesaikan dengan seksama dan wajar. Adapun wewenang yang pengadilan tinggi mengadili perkara yang diputuskan oleh pengadilan negeri, berwenang untuk memerintah pengiriman berkas-berkas perkara dan surat untuk diteliti. Yang berikutnya mengenai kasasi oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pucuk atau puncak semua peradilan sebagai pengadilan tertinggi semua lingkungan peradilan, yaitu diatur Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan tentang Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1989 tentang Mahkamah Agung. Salah satu atau tidak sesuai dengan undang-undang, hal tersebut dapat karena lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan, melampaui batas wewenang, salah satu menerapkan karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Yang keenam, peran lembaga peradilan. Peran lembaga peradilan mengenai lembaga peradilan menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Meliputi lingkungan peradilan umum. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam melapangan peradilan di Indonesia. Menurut Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir. 2. Menguji peraturan perundang-undangan. 3. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang seperti pemberian pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Lingkungan peradilan agama. Dalam menentukan kekuasaannya diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 mengenai pengadilan agama. Petugas berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam, perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, sedekah, infak, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha, yaitu tata usaha negara antara lain hukum, perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah. Dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut lingkungan peradilan militer, yaitu meliputi anggota TNI, seseorang yang menurut undang-undang dipersamakan dengan anggota TNI, anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI, seorang yang tidak termasuk dalam angka 1, 2, 3 di atas. Kemudian Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. MK mempunyai 4 kewenangan, yaitu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Demikianlah penjelasan mengenai lembaga peradilan di Indonesia. Kemudian mengenai
hal-hal yang mengenai lembaga-lembaga peradilan tersebut, lebih jelasnya silakan Anda melihat pada buku paket. Demikianlah penjelasan submateri mencermati sistem peradilan di Indonesia. Tugas meringkas dari tayangan video di buku catatan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.